يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kiai Haji Uci Turutusi atau yang kerap disapa dengan panggilan Abuya Uci, lahir di Kampung Cilongok, Pasar Kemis, Tangerang, Banten. Abuya Uci merupakan putra dari Abuya Dimyati bin Romli. Beliau wafat pada hari Selasa 6 April 2021. Abuya Uci memulai pendidikannya dengan belajar langsung kepada ayahnya, Abuya Dimyati bin Romli. Setelah selesai belajar dengan ayahnya, beliau melanjutkan pendidikannya dengan belajar kepada 32 orang guru di berbagai pesantren yang beliau tempuh selama 32 tahun. Ketika beliau belajar di pesantren, beliau termasuk orang yang sering pindah-pindah. Paling lama waktu belajar beliau tempuh selama 3 tahun lebih, bahkan ada yang hanya 1 hari, kemudian beliau pindah lagi. Hal tersebut dikarenakan ketika pengasuh pesantren mengetahui bahwa beliau adalah anak Abuya Dimyati bin Romli, maka kebanyakan para kiai justru tidak berani menerimanya sebagai murid. Setelah wafat ayahandanya, Abuya Dimyati bin Romli, kepengasuhan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Istiqlaliyah yang berdiri sejak tahun 1957 Masehi dilanjutkan oleh putra beliau, Kiai Haji Uci Turutusi. Pondok pesantren tersebut berada di Kampung Cilongok, Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis. Saat ini di lingkungan komplek pesantren terdapat 4 masjid. 3 masjid berada di dalam pesantren dan 1 lagi berada di luar pesantren. Dengan berdirinya 4 masjid menjadi hal menarik karena pondok pesantren ini berada dari pondok pesantren pada umumnya yang hanya memiliki 1 masjid. Kemasyhuran dan kealiman Abuya Uci sudah tidak diragukan lagi. Mulai dari para pejabat, pengusaha, dan rakyat biasa, banyak yang berdatangan kepada Abuya Uci. Ada yang hanya meminta saran, banyak juga yang meminta doa kepada Abuya Uci. Dan bahkan karomah-karomah beliau pun banyak disaksikan oleh beberapa orang yang ada di sekitarnya. Berikut adalah karomah-karomah Abuya Uci. Yang pertama, Abuya Uci disegani dan dicintai masyarakat. Abuya Uci adalah tokoh ulama yang sangat dihormati dan disegani oleh semua kalangan masyarakat. Beliau sangat berjasa besar karena telah mengharumkan bangsa Indonesia, terutama Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan keistimewaan dan karomah yang diberikan Allah kepada Abuya Uci, hati umat Islam merasa rindu untuk bertemu dan silaturahmi dengan sosok sang ulama ini. Dengan kepiawaiannya menyampaikan dan mengajarkan ilmu agama dengan ikhlas, sehingga tausiah yang disampaikan sangat jelas dan mudah dipahami oleh para jamaah. Allah menunjukkan karomah kewalian seseorang hanya untuk orang-orang yang Dia kehendaki. Allah juga yang menganugerahkan hidayah rasa cinta dan keyakinan kewaliannya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Yang kedua, karomah Abuya Uci. Abuya Uci berada di 2 tempat yang berbeda di waktu yang sama.
Sekitar belasan tahun yang lalu, saat pertemuan ulama-ulama sedunia yang diadakan di Yaman, Abuya Uci dan Habib Abdurrahman serta beberapa ulama Indonesia diundang untuk mewakili Indonesia. Habib Abdurrahman mendapatkan tempat duduk di sebelah Abuya Uci karena saat itu setiap meja sudah ditulis nama-nama ulama yang diundang sebagai tanda tempat duduk yang disediakan pihak penyelenggara. Kurang 5 menit dari waktu pembukaan acara, Habib Abdurrahman menelepon Abuya Uci lantaran sampai saat itu beliau tidak melihat Abuya yang seharusnya sudah berada di sampingnya. Abuya memberitahukan Habib bahwa beliau mendadak tidak bisa menghadiri acara tersebut. Saat Habib berbicara melalui telepon, saat itu juga tiba-tiba Habib melihat Abuya Uci datang menghampiri beliau, lalu duduk tepat di sebelah Habib sambil mengangguk tersenyum lantaran saat itu sang Habib sedang memegang HP dan menerima telepon. Melihat hal ini, Habib Abdurrahman marah-marah ke Abuya Uci yang sedang bertelepon dengan beliau lantaran merasa ditipu. Kemudian Habib Abdurrahman meyakinkan dan bertanya kepada Abuya Uci bahwa jangan sekali-kali berbohong, karena dia melihat dengan mata kepala bahwa di sampingnya adalah Abuya Uci. Lantas Abuya Uci di telepon tersebut menjawab dan meyakinkan bahwa yang ditelepon itu adalah Abuya Uci, bukan siapa-siapa. Sang Habib merasa dirinya saat itu bergoyang bagaikan di atas kapal, antara percaya dan tidak percaya. Tidak percaya, tapi suara di telepon adalah suara Abuya, dan yang beliau telepon adalah nomor telepon rumah Abuya Uci. Tapi kalau beliau percaya, dia juga melihat dengan mata kepalanya sendiri. Beliau melihat Abuya Uci duduk di sebelahnya sambil memandang beliau dengan tersenyum. Akhirnya Habib kembali menanyakan dan meyakinkan kepada Abuya Uci, ini sebenarnya yang mana yang asli? Abuya Uci menjawab, wallahu alam, yang jelas saya tidak bisa hadir. Sambil beruluk salam dan menutup HP-nya, tubuh Habib bergetar hebat, lalu lemas, dan akhirnya beliau benar-benar yakin ternyata yang asli adalah Abuya Uci yang diteleponnya barusan. Lantaran Abuya Uci yang ada di sana itu memang Abuya Uci, tapi tidak banyak bicara, terkesan sedikit sombong, lebih banyak senyum kepadanya. Abuya Uci yang beliau temui di sana hanya banyak bicara saat diberikan kesempatan bicara. Saat acara selesai, Abuya Uci pamit ke Habib dan langsung pergi. Tidak seperti biasanya Abuya Uci seperti itu. Biasanya Abuya Uci selalu senang ngobrol dan bercanda, apalagi beliau sudah sangat akrab dengan Abuya. Saat pulang ke Tangerang, Habib langsung datang ke rumah Abuya Uci dan menceritakan semua pengalamannya yang ia alami. Abuya Uci hanya tersenyum dan tertawa, tetap menyangkal dan tetap meyakinkan wallahu alam itu siapa dan tidak tahu, karena Abuya Uci memang benar berada di rumah. Dan karomah yang ketiga,
murid-murid Abuya Uci selalu bertambah. Abuya Uci adalah penerus ayahnya almarhum Kiai Haji Dimyati yang mengajar pengajian mingguan. Jamaah yang hadir setiap minggu selalu memadati kampung Cilongok, tepatnya di pesantren. Parkir mobil dan motor para jamaah sudah tidak tertampung di satu tempat, sehingga kendaraan banyak yang parkir di tempat yang lumayan jauh. Hampir setiap minggu, para jamaah semakin membludak, semakin banyak dan semakin banyak. Dan karomah yang keempat, Abuya Uci memiliki 2 raga. Dikisahkan saat beliau mondok di Abah Yusuf Caringin. Semenjak pagi, Abuya Uci mengobrol dengan Mang Hadi, yaitu anak Abuya Yusuf. Segerombolan santri datang menghampiri mereka dan menegur kepada Abuya Uci mengapa tidak mengajak mereka sowan kepada salah satu kiai hikmah di Tangerang. Padahal mereka santri juga ingin ikut sowan kepada kiai hikmah tersebut. Tapi beliau Abuya Uci selalu mengelak bahwa semenjak tadi pagi beliau hanya berdua saja mengobrol dengan Mang Hadi. Hal tersebut dibenarkan oleh Mang Hadi. Usut punya usut, ternyata segerombolan santri itu habis sowan dari kiai hikmah tersebut dan mengatakan bahwa baru saja seorang santri bernama Uci sudah pulang dan dia hanya diberi 3 ikat singkong. Bang Hadi juga ikut penasaran, sebab semenjak pagi mengobrol dengan Abuya Uci, tetapi 3 ikat singkong itu juga ada di kamar Abuya Uci. Begitulah semenjak masih muda, beliau Abah Kiai Haji Uci Tursusi sudah menampakkan karomahnya. Wallahu a'lam. Yang kelima, bisa mengetahui isi hati seseorang. Kisah ini diceritakan oleh salah satu jamaah atau tamu Abuya Uci saat silaturahmi di kediaman beliau. Saat itu sang tamu menunggu antrian panjang untuk menghadap beliau. Pas saat liburan, giliran tamu tersebut mau menghadap, datanglah rombongan tamu yang lainnya, salaman dengan beliau. Dan akhirnya sang tamu itu mundur ke belakang. Tapi batinnya berkata, wah, ini kemungkinan bakal keselang oleh orang banyak jamaah yang lain. Tidak berselang lama, Abuya Uci memanggil tamu tersebut dan menyuruh maju duluan. Di lain kesempatan, tamu tersebut kembali bersilaturahmi, sekaligus itu adalah pertemuan terakhir dengan Abuya Uci. Selain bersilaturahmi, tamu tersebut ingin meminta saran dan meminta nama untuk anaknya yang baru lahir. Akan tetapi sebelum beliau keluar dari rumah untuk menemui tamu-tamunya, tamu tersebut berkata dengan temannya, kalau saya nanti dikasih nama oleh Abuya Uci untuk nama anak saya, namanya akan ditulis di sebuah kertas. Soalnya kalau tidak ditulis pasti nanti akan lupa. Tetapi apa yang terjadi setelah beliau bersilaturahim, ngobrol, dan meminta nama kepada Abuya Uci?
ternyata Abuya Uci sengaja menulis nama itu di depan amplop dan memberikan nama itu kepada si tamu tersebut. Seakan-akan Abuya sudah mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Wallahu alam. Yang keenam, karomah Abuya Uci. Sarung penutup jenazah Abuya Uci tercium bau wangi. Saat selesai prosesi pemakaman Abuya Uci Trutusi Cilongok, jamaah berdesakan di makam tersebut dan berebut sarung bekas penutup jenazah beliau. Akhirnya sarung tersebut diamankan petugas Satkhus demi menjaga ketentraman. Dari hasil kompromi, akhirnya sarung tersebut diamanatkan kepada seseorang petugas Satkhus yang berasal dari Legok, Tangerang, yang untuk sementara akan disimpan petugas tersebut dan nantinya akan dikembalikan ke keluarga Abuya Uci. Saat satu hari sarung tersebut disimpan sang petugas Satkhus di rumahnya, tiba-tiba rumah beliau didatangi seorang sesepuh di kampung Legok. Sang sesepuh menyangka beliau sedang mengadakan hajatan lantaran mencium aroma yang sangat wangi dan suasana rumah terlihat terang benderang, serta melihat banyak pemuda yang gagah dan berparas tampan keluar masuk rumah sang petugas Satkhus tersebut. Padahal saat itu rumah tersebut tidak mengadakan acara apapun. Saat diberitahu bahwa rumah tersebut menyimpan sarung bekas penutup jenazah Abuya Uci, sang sesepuh pun menangis terharu lantaran beliau meyakini bahwa aroma wangi dan apa yang dilihatnya itu ternyata berasal dari sarung bekas tersebut. Beliau terharu lantaran bahkan setelah pupus pun karomah Abuya Uci masih dapat terlihat dan dirasakan. Bukan hanya dilihat dan dirasakan sang sesepuh, bahkan hampir semua orang yang melintas di depan rumah sang Satkhus tersebut, hingga membuat rumah sang Satkhus jadi ramai dikunjungi orang. Wallahu a'lam. Semoga dengan cerita ini bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.